Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pada Ramadan ini semoga kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan keimanan sehingga Allah dapat menerima segala amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Baik, pada pertemuan kali ini yang ingin saya bahas adalah permasalahan yang selalu terjadi, polemik yang selalu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu saling menyalahkan antar satu pihak dengan pihak yang lain. Yaitu permasalahan apa? Permasalahan bilangan salat tarawih. Jadi ada yang mengatakan tarawih itu 11, ada yang mengatakan tarawih itu 23. Di lapangan kita lihat yang 11 kadang-kadang membid'ahkan yang 23. 23 itu bukan tarawih katanya. Atau yang 23 membid'ahkan yang 8, yang 11. Oh, 11 itu bukan tarawih namanya. Nah, ini permasalahan ini setiap tahun terjadi ini. Padahal permasalahan ini permasalahan yang sangat simpel dan tidak perlu direbutkan. Nah, karena itu kita telusuri hadis-hadis ya, telusuri hadis. Sebenarnya mana yang benar? Karena itu untuk menjelaskan permasalahan ini yang saya pikir sangat netral itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang beliau notabenanya adalah seorang mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i dan muhaddis mazhab Syafi'i. Jadi beliaulah yang menjelaskan tentang secara jelas sekali ya, tidak ada ijma, perlu digarisbawahi. Tidak ada ijma yang mengatakan bahwasanya salat tarawih itu mesti 23. Atau tidak ada ijma mengatakan salat tarawih itu mesti 11. Jadi bagaimana kita lihat telusuri hadisnya. Pertama, tarawih ini tergolong daripada qiyamul lail. Jadi kalau kita merujuk kepada masa Nabi SAW, itu beliau melakukan salat tarawih ataupun salat qiyamul lail itu di start setelah Isya, ba'diyah Isya, kemudian start salat tarawihnya sampai menjelang subuh. Yaitu kira-kira 10 menit atau 15 menit menjelang sahur. Subuh, fajar shadiq. Sehingga para sahabat ketika itu sampai khawatir nggak sempat makan sahur, saking panjangnya. Jadi kalau katakan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Faqalat, beliau mengatakan, ma kana yazidu fi Ramadhana wala fi ghairi ala 11 rak'atan. Beliau tidak pernah menambah baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan atas 11 rakaat ya. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Beliau salatnya 4 tuh maksudnya dua kemudian salam ya. Kemudian istirahat. Nah, Nabi bilang fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Rakaat pertama tuh Al-Baqarah, rakaat kedua tuh An-Nisa dan seterusnya. Jadi sangat panjang, luar biasa panjang. Nah, dan ini terus berlaku sampai pada masa Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW melakukan tahajud ataupun melakukan qiyamul lail, salat tarawih itu kira-kira hanya beberapa malam saja. Ada yang bilang itu ada sekitar 3 malam saja. Tapi karena takut itu diwajibkan atau merasa nanti satu masa ada umat Muslim mengatakan diwajibkan, maka Rasulullah SAW berhenti tidak melakukan lagi. Jadi sehingga ketika itu para sahabat mengambil inisiatif sendiri, saudara sendiri-sendiri. Ada yang pakai imam, ada yang tidak, ya, ada yang salat sendiri, ada yang sampai kejadian itu sampai kepada masanya Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar radhiyallahu anhu ketika melihat manusia berbeda-beda, berpecah-pecah itu, beliau kumpulkan dalam satu tempat, kemudian beliau suruhlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam bagi laki-laki dan perempuan, Tamim Ad-Dari, beliau jadi imam bagi perempuan. Nah, perintah salatnya yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu berapa rakaat? Jadi kita perlu lihat hadisnya ya. Berapa rakaat yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk dilakukan salat tarawih ataupun salat qiyamul lail. Apa kata beliau? Kita bisa melihat dalam Sunan Al-Baihaqi nomor hadis 4287. 4287. Ya, ingat ya. Sunan Al-Baihaqi 4287. Jadi dari Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b
wa tamiman ad-dari ayyakuma linnasi bi ihda asyrata rak'atan. Jadi Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam bagi manusia melaksanakan salat qiyamul lail ataupun tarawih dengan 11 rakaat, bukan 20. Kemudian Abu Hakim menunjukkan lagi dari As-Sa'ib bin Yazid juga, bahwa beliau berkata, kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 raka'atan. Mereka mengerjakan pada masa Umar bin Khattab itu dengan 20 rakaat. Jadi yang perintah Umar melakukan itu bukan 20 tapi 11 rakaat. Umar juga tidak memprotes ketika sahabat melakukan 20 rakaat. Nah, kenapa dipecah menjadi 20? Itu karena terlalu berat ketika 8. Karena 8 tuh sampai orang para sahabat tuh sholatnya pakai tongkat ya. Saking lamanya. Jadi sholatnya pakai 8. Jadi karena terlalu panjang 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witir, sehingga dipecah rakaatnya menjadi 20. Jadi itu tidak masalah, tidak diributkan para sahabat. Nggak masalah karena itu salah sunat dan Nabi tidak pernah menentukan berapa rakaat yang pasti. Sebab ada satu hadis dikatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu masna masna, dua. Makanya Ibnu Hajar menjelaskan banyak hal di sini. Bukan cuma 23 atau 11 atau 13, tapi banyak sini. Di sini beliau mengatakan ada yang 39, ada yang 38, ada yang bahkan 41. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari bagi ingin yang merujuk kembali di halaman 294. Nah, jadi kemudian beliau mengatakan wa aniz Za'farani anis Syafi'i, ya, wa aniz Za'farani anis Syafi'i, dari Za'farani dan dari Syafi'i, ra'aitun nasa yakumuna bil madinati bi 39 wa bi Makkah bi 23. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat manusia melakukan salat lail ataupun qiyamul lail ataupun tarawih di Madinah sebanyak 39 dan di Mekah sebanyak 23. Walaysa fi syai'in min zalika dhaik. Jadi komentar daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu permasalahan tersebut tidak sempit, maksudnya boleh yang mana saja. Ini kata beliau. Artinya wa anhu juga dari Imam Syafi'i juga beliau mengatakan ya, in atalul qiyama wa aqallus sujuda fahsan. Kalau mereka perpanjang qiyam, jadi lama qiyamnya lama. Ya, rakaatnya sedikit, wa aqallus sujud. Sujudnya sedikit, artinya rakaatnya sedikit. Itu boleh kata Imam Syafi'i. Wa in aktsarus sujuda wa aqfal qira'ata fahsan. Tapi kalau misalnya banyak sujudnya, artinya banyak rakaatnya, sedangkannya kiraahnya, artinya ayatnya dipendekkan, juga bagus kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wal awal ahabbu ilayya, dan yang pertama itu lebih saya sukai. Artinya apa? Imam Syafi'i lebih suka panjang berdiri daripada banyak rakaat. Nah, tentu beliau mengambil yang 20. Artinya ini perbandingan kalau kita bandingkan dengan yang 39. Nah, tapi tidak ada pelarangan yang membidahkan 8. Nah, yang paling penting lagi kita bacakan, sebagian pernah saya dengar dan bahkan sering saya dengar, makanya bahasa Rasulullah SAW salat 8 rakaat kemudian pulang menyempurnakan 20 rakaat. Nah, ini bagaimana nih kondisinya? Nah, yang saya dapatkan ataupun yang yang kita cari-cari di kita itu semua ya, kebanyakan menjelaskan salat 20 rakaat itu tidak pakai hadis ini, tidak memakai hadis 20 rakaat, tapi mereka mengatakan kana fi zamani Umar, ya. Jadi pada masa Umar kanu yakumuna, ya, bi 20 rakaatan. Pada masa Umar didirikan 20 rakaat. Itu jadi dalilnya. Artinya sahabat yang melakukan 20. Ini bukan berdasarkan hadis, ya. Sebab kenapa? Karena hadis yang mengatakan salat 20 rakaat Rasulullah SAW, salat 20 rakaat tarawih itu dhaif, hadisnya dhaif. Nah, saya bacakan komentarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang itu. Apa kata beliau? Wa amma marawahu Ibnu Abi Syaibah min hadis Ibnu Abbas. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadis Ibnu Abbas, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadhana 20 rak'atan. Wal witra. Jadi Rasulullah SAW melakukan salat pada bulan Ramadan 20 rakaat beserta witir dan witirnya 3 ya, dan witir
fa isnaduhu dhaif, kata Ibnu Hajar. Dhaif sanadnya, ya. Kenapa dhaif? Pertama sanadnya dhaif, yang kedua wa qad aradahu hadisu Aisyah hadzal ladzi fi sahihain ma kauniha a'lama bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min ghairiha. Jadi kenapa alasan Ibnu Hajar mengatakan itu dhaif, lemah? Karena dua. Pertama sanadnya dhaif, lemah. Yang kedua bertentangan dengan hadis Aisyah yang sudah kita bacakan tadi, yang sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 11 rakaat. Ya, ada satu riwayat 13 rakaat ya. Bertentangan dengan hadis itu, padahal sedangkan Aisyah adalah orang yang paling alim dan orang yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam malamnya dari yang lain. Gak ada yang selain, gak ada orang yang lebih tahu tentang malamnya Rasulullah selain Aisyah. Kenapa? Karena Rasulullah tidurnya di situ. Jadi Aisyah lah yang paling mengerti. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah menyempurnakan 20 itu sanadnya dhaif. Nah, makanya kita katakan sebagian ulama mengatakan ya, di antaranya di Azhar juga ada yang sebagian ulama mengatakan ini permasalahan rakaat ini tidak dipermasalahkan pada masa sahabat Nabi ya. Tidak dipermasalahkan. Kalau 20 rakaat maka dipendekkan ayatnya. Ya. Kalau 8 rakaat maka dipanjangkan ayatnya. Jadi kita memilih 8 juga bagus, kita memilih 20 juga bagus. Ya. Jadi jangan ada yang merasa yang 8 salah ya, yang 20. Karena 20 dilakukan pada masa sahabat Nabi, 8 dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi sampai Umar radhiyallahu anhu. Ini 11 rakaat. Jadi dari masa sahabat Nabi SAW sampai awal-awal kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu itu tarawihnya 11 rakaat. Setelah itu baru dipecah menjadi 20 rakaat karena terlalu lelah. Kalau 8 rakaat terlalu lelah, maka dibuat jadi 20 rakaat. Ya, plus witir jadi 23. Jadi fihi amrun wasi', fihi amrun muwassa'. Ya, tidak ada masalah itu. Mau 8, makanya yang sebaiknya apa? Kalau Anda ingin salat yang 8, maka berjamaah yang 8 sampai selesai dengan imam. Kalau mau 20, selesailah sholat dengan 20 sampai selesai dengan imam. Itu akan mendapatkan pahala jamaah yang sempurna. Karena Nabi mengatakan, man adraka mal imam hatta yansarifa kutiba lahul qiyam. Jadi orang yang menyelesaikan sholatnya dengan imam sampai selesai, kutiba lahul qiyam. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna qiyamnya. Artinya, sebaiknya kalau kita misal sholat di 20 rakaat, tapi 8 keluar, padahal kita 8 keluar itu sah tapi kurang pahala. Kalau memang kita sholat 20, selesaikan sama imam. Kalau kita sholat 8, juga selesaikan sama imam. Ini adalah yang terbaik. Maka hentikanlah polemik saling menyalahkan 20 atau 8. Dua-duanya benar, dua-duanya baik, sebagaimana yang diucapkan oleh ulama-ulama besar, bahkan ulama besar sebagai Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan sebagian ulama-ulama lain. Terbukalah kita dalam menghadapi khilafiyah ini, janganlah sampai khilafiyah yang kecil ini kita menjadi perpecahan, kita menjadi saling menuding, kita menjadi saling paling benar dan yang lain selain kita adalah salah. Hentikan polemik ini, salatlah tarawih dengan aman, salat tarawih dengan nyaman, salat tarawih dengan ketenangan dan mengharapkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan kita tidak pernah meninggalkan salat tarawih sampai akhir Ramadan nanti. Demikian penjelasan ringkas ini, semoga dengan penjelasan ringkas ini membuat kita tenang dan tidak menyalahkan satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.